صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نرد الشفاعة وبركة الكرامة وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيته ولمن دخل بيت الكرام نخص خاصة حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. إلى حضرة الشيخ محمد سلمان، إلى حضرة الشيخ الفتاج العارفين، إلى حضرة الشيخ محمد أحياء الأنصاري، إلى حضرة الشيخ محمد حسن، إلى حضرة الشيخ إمام محروس، إلى حضرة الشيخ محروس علي، إلى حضرة الشيخ عبد الكريم، إلى حضرة الشيخ نخل البنك المدورة، إلى حضرة الشيخ هاشم أشعري، إلى حضرة الشيخ نووي البدني تنهر ونخص خاصة إلى حضرة الشيخ ينسون بن يدي ونخص خاصة حضرة جيمس ونخص خاصة حضرة الشيخ الحبيب عباس بن بكر عدروس، إلى حضرة الشيخ حسن بن عدروس، إلى حضرة الشيخ أبي بن عبد الله بن الحبشي ونخص خاصة إلى حضرة الشيخ سمود بن كيجي محمد بن نوس، إلى حضرة الشيخ محمد بن رئيس قدس الله سرهم ووصولهم وفروعهم وسيرتهم ولا خدنا عنهم ونخص خاصة إلى حضرة الشيخ روح المرحوم أليس بن جلال ونفعنا الله بعلمهم في الدرجة بالعلم بحق سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد بالروح سيدنا محمد وبالنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببركات القرآن الكريم برضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haqq wa wa'duhul haqq wa jannatuhul haqq wa huwal haqq wa la yuhiqqal haqqa illa bil haqq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqq wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul haqq. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Tong amin. Salam lato-lato. Udah gak musim ya lato-lato ya? Lagi zaman musim ya Allah, kita gak bisa tidur siang. Kita mau tidur malam berhenti lato-lato. Udah gak musim. Al-Mukarram wal Mukhtaram, para alim ulama, syuyukhil masyayikh, asatid wal asatidah, para hujjaj, orang-orang tua kami, sesepuh bini sepuh, tuan guru yang sama-sama kita doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, murah rizki, dan mudah-mudahan senantiasa sabar, tabah di dalam membimbing kita selaku santri dan anak-anaknya. Wabil khusus orang tua kita, guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Jailani SAG mata'anallah fi tuli hayatihi wa nafa'anallah bi'ulumih amin. Guru kita Al-Ustadz Hadi Syarifuddin mata'anallah fi tuli hayatihi wa nafa'anallah bi'ulumih. Guru kita Al-Ustadz Sulaiman SPDI mata'anallah fi tuli hayatihi wa nafa'anallah bi'ulumih. Guru kita Al-Ustadz Abdul Mu'ti, Ustadz Dr. Andes Saruji, Ustadz Dr. Andes Amin Marzuki, Al-Ustadz Syahlan. Ini abang kelas kita ya? Abang kelas kita ya, Sahlan ya? Yang bukan? Ah, ada malah. Emang ini keluarga kita semua, orang saya dulu di Minhajul Thalibin. Makanya tadi waktu sebelum saya naik tuh, kita kan baca Fatihah tuh. Itu semua guru-guru kita bacain, termasuk Kiai Haji Muhammad Ahya Al-Ansari. Kita bacain. Ada Bang Aldin tuh.
Bang Zen lagi nunduk aja itu. Abang Solah. Ya, semua guru-guru kita, kemudian ada Bapak Dr. Andas Haji Giono niki aslinya saking Wonogiri ning piyambakipun pun lami wonten mriki. Dados piyambak ini pun gadah sekolah gangsal nggih, Mbah. Gadah sekolah gangsal salah setunggalipun nggih wonten mriki teng Saceng, terus wonten Rajek nggih wonten, terus teng pundi malih Bekasi nggih. Wonten gangsal niku tiyang pundi-pundi tapi teng mriki pengabdianipun luar biasa. Ngerti gak? Oh maaf, ini lagi kemasukan setan Jawa Timur ceritanya nih. Ya kita doakan biar sehat panjang umur, terus memberikan manfaat buat umat. Kemudian Bapak Haji Jukino dan Bapak RW Wawan, Bapak RT Muhammad Ali serta para guru Yayasan Baitul Mujahidin di Kalideres, Baitul Muttaqin. Ini musolanya namanya musola Baitul Muttaqin juga. Ya kita doain mudah-mudahan ini musola juga bisa memberikan banyak manfaat. Makanya pengurusnya kita doain biar sehat panjang umur terus. Ini mohon maaf yang namanya nggak sebut. Ya bukan berarti tidak hormat dan tidak ta'zim, namun fa insyaallah tidak sedikit pun mengurangi rasa ta'zim dan hormat karena memang dengan segala keterbatasan memang saya aslinya mah orang Rawa Bokor. Jadi kalau ditanya emang ente dari mana? Saya mah dari Arab. Asli Rawa Bokor. Jadi rumah saya di BSD, Bandara Sonoan Dikit. Asli Rawa Bokor cuma memang lama di Jawa Timur. Jadi kalau ngomong Jawa udah lancar setelah dari Minhajut Thalibin, alhamdulillah saya minta izin sama guru kita Al-Mukarram Maghfirullah Kiai Muhammad Ahil Ansori, kemudian saya minta izin untuk hijrah untuk berangkat ke Lirboyo di Kediri. Dari Lirboyo kemudian saya hijrah lagi ke Magetan di Abah Sohib Wahyuni. Dari Magetan saya hijrah lagi ke Malang, dari Malang kemudian saya ngambil sanad Quran di Gus Ainul Yakin, depannya Pondok Tebu Ireng, depannya kita jalani itu ada Janbu, sanadnya sanad Kudus. Kemudian dari situ saya hijrah lagi, terakhir saya di Ponorogo. Jadi memang lama di Jawa Timur sehingga kadang-kadang masih kebawa logat-logat Jawanya. Mohon dimaafin ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak mengurangi hormat dan ta'zim kami. Muqassimul Awqats, pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya. Kalau nggak disebut-sebut saya nggak maju. Justru karena dia nyebut, dia manggil, akhirnya saya naik. Dan para tim hadrah semua, kita doain mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan. Bapak Ibu yang hadir di sini semua mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sepulangnya kita dari musalla dan majelis ini mendapatkan maghfirah, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini kelak akan diperkumpulkan kembali oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Segala puja dan puji syukur alhamdulillah berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah yang Allah berikan, kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju majelis ta'lim dalam satu acara upacara rohan akbar yang memang ini sudah menjadi ritual kebiasaan kita. Taqalid. Taqalid itu syai'un mawruthun minal madi ilal hadir, sesuatu yang telah terwariskan sejak zaman dahulu ilal hadir sampai hari ini, dan konten muatan kegiatannya adalah perkara-perkara positif. Termasuk kalau kita ngadain maulid, maaf, itu juga syai'un mauruthun minal madi ilal hadir, karena dia adalah sebuah tradisi budaya kebiasaan baik, maka itu tidak ada hukum secara syar'iyah. Bahkan di dalam kitab Mafahim Yajibu Antus Soha dikatakan bahwa taqalid itu laisa minal umuri syar'iyah, termasuk diadakannya kegiatan maulid, Isra Mi'raj serta kayak begini nih. Makanya kalau mohon maaf orang yang begitu fanatik terhadap maulid nggak usah cari dalil tentang maulid. Begitu pula orang yang membenci, katakan tidak suka dengan kegiatan-kegiatan maulid, memang tidak juga ada dalil yang mengharamkan maulid. Al-Quran yang 30 juz itu tidak ada satupun ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum bidzikril maulid, nggak ada. Atau sebaliknya ya ayyuhalladzina amanu hurrimat alaikum bidzikril maulid, nggak ada. Karena memang itu perkara taqalid, sesuatu yang memang sudah terwariskan sejak zaman dahulu hatta al-an sampai dengan sekarang, dan itu terus dilestarikan. Namun konten muatan kegiatannya adalah kegiatan-kegiatan yang positif. Insya Allah tadi kan kita sudah baca Yasin bersama-sama, kita baca kirim-kirim hadiah bersama-sama. Kok penting? Penting. Di dalam doa jelas kita katakan hadiyatan minna wasila wa rahmatan nazila wa barakatan syamilah, karena memang itu yang kita kirimkan kepada mereka orang sudah meninggal dunia. Dan mereka tahu orang yang sudah meninggal dunia itu bisa melihat lebih jelas dibandingkan orang yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal dunia itu lebih mendengar lebih terang dibandingkan orang yang masih hidup. Hanya bedanya mereka tidak bisa menyentuh dan masuk pada ranah yang memang secara dimensi sudah berbeda, karena mereka sudah berada di alam yang kita kenal dengan disebut alam barzakh. Alam barzakh itu apa? Alam barzakh itu alam yang menjadi pemisah antara alam dunia yang memang secara dimensi kita hidup dimensi kedua, ketiga dan keempat, sementara mereka secara dimensi hidupnya lebih tinggi. Alam ruh itu bergantung kesucian dia punya ruh, dan dia semakin tinggi dan semakin suci, semakin jernih ruhani yang dia miliki, maka semakin tinggi dia menempati dimensi. Ini ngomongin apa dimensi ini? Begini dah kira-kira. Pernah nonton film Ipin Upin?
Pernah, yang betul yang begitu. Dulu waktu masih kita kecil kan paling filmnya apa ya, Doraemon ya, yang Nobita nggak pernah naik kelas sampai sekarang. Itu 2 dimensi. Doraemon filmnya 2 dimensi. Kalau si Ipin Upin filmnya 3 dimensi. Ini ngomongin dimensi dulu ya. 2 dimensi itu kurang lebih kalau kita pernah belajar matematika itu kan 2 dimensi, dari garis 1 ditarik ke garis kedua, ditarik ke garis ketiga, ditarik ke garis keempat, kemudian kembali lagi 1. Seperti hanya kotak lah kira-kira begitu. Kalau ada guru matematika di sini mungkin lebih mahir dalam memahami ini. Maka kurang lebih 2 dimensi itu dia tampak hanya depannya saja, tapi dia tidak tampak belakangnya, samping, kanan, kiri, atas, bawah, dan tidak bisa kemudian dia muncul juga depan luar dalamnya. 2 dimensi. Jadi dia cuma tampak depan saja. Kira-kira seperti kita punya bayangan. Bayangan kita itu 2 dimensi. Dia nggak kelihatan belakangnya, kan nggak kelihatan. Ada apa di balik bayangan kita kan nggak kelihatan belakangnya. Beda dengan yang di 3 dimensi. Kalau 3 dimensi itu dia tampak depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, luar, dalam, dan seterusnya. Dan kita manusia ini hidup di dimensi ketiga dan keempat. Dimensi keempat kita apa? Ruh. Ruang dan waktu itu adalah dimensi keempat. Mohon maaf, kita agak sedikit berbau filsafat sedikit ya. Dimensi keempat itu adalah ruang dan waktu. Dimensi ketiga secara jasa dia kita bisa disentuh, bisa diraba, bisa dirasa, dan terlihat secara physically dari atas, dari bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Fahim ya? Sementara dimensi kedua itu dia cuma tampak depan saja. Maka dimensi yang lebih tinggi teorinya, dia bisa mengintervensi atau masuk ke dimensi yang di bawahnya. Tapi sebaliknya, dimensi yang di bawah tidak bisa menyentuh atau masuk pada dimensi yang lebih tinggi. Sekarang kita bisa tersentuh bayangan kita, betul? Tapi bayangan kita tidak bisa menyentuh kita. Orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka tinggal di alam yang disebut dengan alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam yang memisahkan antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia. Tapi itu tidak tampak dan tidak terlihat batasan itu. Maka disebut dengan barzakh. Nah, ini kita kan ada kali nih, kali Apuran. Di sini ada kali apa yang gitu? Iya, kali Apuran ya. Itu kan dia terus mualnya ntar di mana? Di laut Kamal. Laut Kamal airnya asin, betul. Kali airnya tawar, betul. Kenapa kemudian ketika bercampur air laut itu tidak menjadi tawar, padahal air apa tuh namanya? Air kali itu adalah tawar. Begitu pula sebaliknya, kenapa air yang di sungai itu tidak menjadi asin padahal dia bercampur dengan air yang di laut? Ada barzakh. Ada yang memisahkan, namun pemisah itu tidak tampak. Nah, orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka hidup di alam barzakh yang menjadi pemisah antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia. Dan mereka secara dimensi lebih tinggi. Sehingga wajar ketika dalam kitab Mafahim Yajibu Antus Shahah dikatakan bahwa mereka itu bisa melihat, mendengar lebih jelas dibandingkan orang yang masih hidup. Ya mudah-mudahan paham dah. Nggak paham tanya sama Ustaz itu, apa namanya, Salahuddin. Ya khair, hadirin rahimakumullah, ini setidaknya menjadi pengingat buat kita semua bahwa kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini, siapapun itu orangnya. Maka pertanyaannya, apa yang sudah kita kemudian persiapkan untuk kelak ketika kita meninggal dunia? Karena kematian itu datangnya nggak pernah diduga, nggak pernah ada yang nyangka, nggak pernah ada yang ngira, dan tidak bisa dinegosiasi. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, nggak bisa dinego. Maka pertanyaannya, apa yang sudah kemudian kita persiapkan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah sudah memanggil kita, ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pasti, karena kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Rawahun Akbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pada malam hari ini sangat bergembira sekali karena saya berkumpul dengan para saudara-saudara saya yang memang juga satu alumni dengan saya waktu di Minhajul Talibin. Dan mudah-mudahan pada hari ini kajian yang akan kemudian kita sama-sama telaah bisa membawa manfaat khususnya buat diri saya pribadi, mengingatkan, dan mudah-mudahan ada manfaat buat hadirin semua. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa sholat itu merupakan satu-satunya ra'sul ibadah yang menjadi identitas, yang menjadi pembeda antara seorang mukmin dengan orang yang tidak beriman. Maka pentingnya sholat itu melebihi kepentingan yang lain. Meskipun di dalamnya ada rukhsah, boleh dilakukan dengan berdiri, harus dilakukan dengan berdiri ketika dia mampu. Tidak mampu boleh dengan duduk, tidak mampu duduk boleh dengan tiduran, tidak mampu tiduran boleh dengan kemudian hanya gerakan mata, tidak mampu dengan gerakan mata boleh hanya dengan isyarah, tidak mampu dengan isyarah boleh hanya gerakan hati. Di hati niatkan sholat sambil membayangkan sholat. Saking pentingnya sholat, ketika sudah mampu semua ya disolatin.
Maka ini mudah-mudahan akan menjadi motivasi buat kita semua, karena kita akan menghadapi satu bulan yang luar biasa, begitu mulia di antara bulan-bulan yang lain yang disebut dengan bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan biasanya majelis ta'lim itu berlomba-lomba mengadakan tawakufan. Apa itu tawakufan? Penutupan pengajian sementara. Asal kata waqafa, tawaqqafa ya tawaqqafu tawakufan, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Waqaf kita kalau baca Quran, waqaf itu berhenti gak? Berhenti. Tapi dilanjut gak? Dilanjut. Nggak boleh sadaqallahul azim. Ketika sudah sampai akhir ayat baru sadaqallahul azim. Sama ngaji juga kalau tawakufan jangan berhenti terus. Habis lebaran tambah rajin lagi ngajinya. Nah, ini bulan suci Ramadan yang luar biasa. Begitu banyak keutamaan di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan akan menjadi motivasi kita untuk semakin giat di dalam beribadah. Maka hari ini yang tema yang ingin saya sampaikan adalah mudah-mudahan tidak, karena memang masih belum lama juga kita habis ngalamin yang satu bulan disebut dengan Rajab, salat. Yang ini akan mengingatkan diri saya pribadi dan kita. Hadirin rahimakumullah, bahwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra wal Mi'raj di malam hari, yang kemudian singkat cerita keesokan paginya di waktu zuhur malaikat Jibril alaihi salam turun ke muka bumi. Ngapain? Memberikan pelatihan, memberikan training, memberikan pembelajaran kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kaifiyah, tata cara bacaan serta gerakan salat. Ini ada dalam kitab yang disebut dengan Syariatullah Al-Khalidah, karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani. Syariatullah Al-Khalidah nama kitabnya. Ketika itu malaikat Jibril turun di awal waktu zuhur, kemudian memberikan tata cara bagaimana gerakan serta bacaan salat. Begitu pula di waktu asar datang dia di awal waktu, begitu di waktu maghrib, isya sampai dengan subuh. Besoknya pun malaikat Jibril turun kembali di waktu Jadi kalau kemarin malaikat Jibril turun di waktu zuhur di awal waktu, nah besoknya malaikat Jibril turun kembali melakukan sholat yang 5 waktu bersama Rasulullah, memberikan sebuah pembelajaran bagaimana kaifiyah sholat itu di akhir waktu. Setelah itu baru kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, itulah awal waktu dan itulah akhir waktu sholat, dan itulah tata cara kaifiyah gerakan serta bacaan-bacaan di dalam sholat. Itu historinya. Namun yang menjadi pertanyaan buat kita semua kan, sampai sekarang mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, kenapa kalau sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh berapa rakaat? Berarti rajin sholat subuh semua di sini, masya Allah. Jangan kayak dulu ada santri dulu si Paijo tong. Si Paijo dia santri dulu ngaji sama kiai mondok, tapi kagak pernah sholat, nggak pernah sholat subuh. Halo, biasanya halo. Biasanya ini kalau buat dangdut bagus, nyebutin, kalau buat ngaji begini dulu. Ya mungkin ya. Ya kan? Yang kabel aja enakan kali ya. Maaf ya, alhamdulillah. Jadi si Paijo itu nggak pernah sholat subuh. Suatu ketika dipanggil sama kiai, Jo sini lo. Iya kiai. Kamu saya lihat kayaknya tidak tidur mulu, kagak pernah sholat. Sholat kiai. Sholat subuh. Sholat kiai. Yang bener saya nggak pernah lihat kamu jamaah sholat subuh di pondok. Sholat kiai. Sekarang saya mau tanya, sholat subuh berapa rakaat? Orang nggak pernah sholat, dia jawab sama dia 4 rakaat kiai. Pede bener jawabnya 4 rakaat. Ditabok sama kiai, kamu ini pakai sorban disebut, kamu ini nggak pernah sholat, nggak tahu jumlah sorban rakaat aja, nggak tahu gimana mau sholat kamu. Sono ngaji lagi sono sama teman-teman. Akhirnya dia balik ke kamar, dia nanya sama temennya, Din tadi gue dipukul sama kiai. Emang apa? Gara-garanya gue ditanya sholat subuh, terus gue jawab, jawaban gue katanya salah. Lah emang lu jawab berapa? Ya gue jawab pas ditanya sholat subuh 4 rakaat. Ya salah kata Sudi. Lah yang bener berapa? Yang bener sholat subuh 2 rakaat. Pak Ijo ngotot, nggak mungkin, gue aja yang jawab 4 rakaat digebuk, apalagi lu cuma jawab 2 rakaat. Dikata banyak-banyak kan, semua sudah ditetapkan secara syariah. Salat subuh kan, kalau lagunya kan gini, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kalau sama ibu bulan lagi, subuh kesiangan, zuhur, asar, maghrib, isya. Jujur orang sini gue demen. Ya, kenapa salat subuh itu 2 rakaat? Kenapa salat zuhur 4 rakaat? Salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, dan salat isya 4 rakaat? Mau tahu? Mau tahu gak? Mau tahu aja, mau tahu banget. Kepo. Di dalam kitab tafsir Ruhul Bayan, karangan Asy-Syaikh Ismail Al-Mustafa Ismail Al-Haqqi Ibnul Mustafa Al-Hanafi, diriwayatkan bahwa ruwiya anna man shalla awwala man shallal fajri Adamu alaihi salam syukran lillah.
Yang pertama kali melakukan salat subuh 2 rakaat adalah Nabi Allah Adam alaihi salam. Bersyukur kepada Allah karena 2 perkara. Nih, dulu Nabi Adam itu kan aslinya bukan penduduk bumi, termasuk kita kan anak cucu Bani Adam. Dulu aslinya tinggalnya di mana? Di sorga, kalau kata nenek-nenek mah di sorga. Di sorga. Ketika kemudian dia mendapatkan bisikan dari iblis, tergodalah kemudian Sayyidatuna Hawa, dirayu Nabi Allah Adam alaihissalam untuk memakan satu buah yang disebut dengan buah larangan, yang kemudian kita kenal berakhir dengan nama buah khuldi. Akhirnya Nabi Allah Adam dilempar ke bumi, dipindahkan dari surga ke bumi, dan waktu itu dipisah. Sayyidatuna Hawa berada di kawasan Jazirah Arabia yang disebut dengan sekarang kota namanya kota Jeddah. Dan Nabi Allah Adam alaihissalam pada waktu itu berada di atas gunung Himalaya, di puncak gunung Himalaya, dan itu waktunya malam. Oh, ini dalam kitab Ruhul Bayan, bukan saya yang ngomong. Di waktu malam itu, zaman dulu kan belum ada lampu kayak model sekarang. Kalau sekarang kan macam-macam lampu, ada lampu LED, ada lampu joget, ada lampu macam-macam. Nah, kalau zaman dulu waktu tahun 80-an kita mungkin juga belum kenal ya lampu ya. Baba saya dulu waktu 80-an itu pakai lampu patromak. Asal sore ayo kita ngumpain ya Pak ya. Itu bolham yang ininya namanya kalau nggak salah mereknya Walet. Terus anunya yang biru, obatnya apa namanya? Yang cair. Spiritus, iya, pakai gituan dulu. Lampu coplen, lampu colen, macam-macam dah. Belum ada lilin juga. Kalau lilin kan buat yang bisa keluar malam ya. Tapi kalau dari sini masya Allah udah padat banget. Dulu waktu saya kesini nggak begini. Ini daerah udah padat banget, udah ribet jalan ini. Saya pikir kalau misalnya ada babi ngepet lewat sini kayak rasa nyasar nih, nggak bakal bisa pulang dia di sini babi ngepet ini. Habis padat banget penduduk di sini. Ya khair. Nabi Allah Adam pada waktu diturunkan ke muka bumi tepat di atas gunung Himalaya di malam hari. Nabi Allah Adam kebingungan dan rasa takut yang luar biasa karena sendiri satu-satunya manusia yang berada di atas gunung Himalaya, sementara Sayyidatuna Hawa berada di Jeddah, daerah Jazirah Arabia. Kemudian mereka dipertemukan oleh Allah yang sekarang disebut, kita kenal dengan gunung Jabal Rahmah. Itu waktu Nabi Allah Adam berada di atas puncak gunung selama 40 hari 40 malam, kemudian dia berdoa, bersujud minta ampun kepada Allah dengan mengucapkan satu doa yang sering kita bacakan, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau anak-anak kan di lagu-laguin tuh, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana, bantuin apa wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berdoa, bersujud minta ampun kepada Allah. Kemudian malaikat Jibril memberikan sebuah bocoran, wahai Adam, kalau mau doamu diakabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bacakan selawat teruntuk manusia yang paling Allah muliakan dan Allah cintai. Siapa? Yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertawassul dengan menyebut nama Nabi, doa Nabi Adam kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat diijabah doa itu, waktu itu kemudian terbitlah fajar. Maka Nabi Allah bersyukur atas 2 perkara. Yang pertama, Nabi Allah Adam diselamatkan dari gelapnya dan rasa takutnya malam hari. Yang kedua, Nabi Allah Adam bersyukur karena telah terbit fajar yang sehingga dari tadinya gelap menjadi terang. Bersyukur. Maka hikmah karomah yang muncul dari orang yang rajin salat subuh, apalagi dengan berjamaah, dengan khusyuk dan benar sesuai dengan tuntunan syariah dan fikih yang kita pelajari dari guru-guru kita, fa insyaallah akan muncul sebuah karomah kemuliaan, akan diselamatkan di malam hari, akan diselamatkan dari segala kerisauan, ketakutan dan kegundahan yang ada dalam dirinya, dan akan dijadikan orang-orang yang optimis karena dia akan menghadapi terangnya dunia ini. Sehingga orang yang rajin salat subuh rezekinya lebih lancar dibandingkan orang yang gak pernah salat subuh. Oh, Bang, mana nenek dulu kalau ngomong sholat apa subuh bangun siang mulu, rezeki lu diceker ayam kan begitu kalau nenek dulu gitu. Iya, dipatok ayam, apalagi tidur habis subuh, pamali katanya kan. Dulu mah pamali aja udah nggak tahu, pamali orang mana kita nggak kenal. Tuh, hikmah daripada karomah sholat subuh 2 rakaat. Siapa yang pertama kali mendirikan sholat subuh? Nabi Allah Adam alaihissalam. Cuma Nabi Adam sholat subuh doang 2 rakaat. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya nggak sholat Nabi Adam. Makanya kalau ada orang wadas yang sholatnya cuma sholat subuh doang, berarti umat Nabi Adam. Tuh 2 rakaat yang pertama. Terus siapa yang melakukan pertama kali sholat zuhur 4 rakaat? Inna awwala man sholat zuhri Nabi Allah Ibrahim alaihi salam syukron lillah 4 rakaat. Orang yang pertama kali mendirikan salat zuhur adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas 4 perkara yang sebuah anugerah yang Nabi Allah Ibrahim dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Nabi Allah Ibrahim dulu dia kan orang kaya. Ari cek Sunda mah urang beunghar pang beunghar-beungharna urang ari cek Sunda mah kitu nya. Nek cari wong Jawa wong sugih, sak sugih wong sugih. Wong sugih. Orang kaya Nabi Adam itu. Nabi Ibrahim itu. Nabi Adam itu di dalam kitab
Durratun Nasihin itu dikisahkan beliau pernah berkurban, ditunjukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu kan terkenal tidak hanya sebagai nabi tapi juga rasul, ulul azmi, bahkan beliau mendapat satu gelar lagi yang disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim dia punya gelar 4 tuh. Saking dia cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan dalam Durratun Nasihin bahwa Nabi Allah Ibrahim pernah memberikan sebuah persembahan kepada Allah, kurban berupa apa? Onta budnah sebanyak 100. Ada riwayat lain mengatakan 1000. Domba sebanyak 100. Ada riwayat lain mengatakan 1000 domba. Ada orang sini pas lagi Idul Adha korban kambing sampai 1000 ada. Sohor. Ada yang korban sapi sampai 1000 ada. Agak ada. Emang kan kita mau begitu, buat beli HP 5 juta 10 juta dibeli. Giliran Idul Adha tibang kambing 1 nggak kebeli. Bukan orang sini, bukan orang sono. Tapi katanya dari sini. Nabi Allah Ibrahim bukti cintanya kepada Allah, beliau pernah melakukan hal itu. Dan apa kemudian dia berkata, ya Allah ya Rabb, jangankan unta budnah, jangankan domba, jangankan seluruh harta yang aku miliki aku persembahkan untukmu ya Rabb. Ketika suatu saat nanti aku pun misalnya punya anak, niscaya anak itu aku korbankan untukmu dan engkau ridho akan hal itu, akan aku lakukan. Ngomongnya waktu belum punya anak. Sama kayak kita, ini musola nggak jadi-jadi, ntar kalau gue punya duit mau gue sumbang 100 juta. Ngomongnya waktu belum punya, pas sudah punya duit borok. Ini sekolahan pesantren dari dulu begini-begini aja, kalau gue punya duit mah gue sumbang langsung 2 miliar. Ngomongnya waktu belum punya, giliran punya duit borok. Ya sama kayak orang sono no. Waktu pas di kampung saya tuh kena apa tuh namanya, gusuran tol jor dari Kunciran sampai ke bandara itu, masya Allah. Saya demen ngelihatnya tuh, asal lewat, bang mau kemana bang? Ini mau ngeliat rumah, wede, abis dapat gusuran. Besok lewat, mau kemana bang? Mau ke showroom nih Sintong, minta beli motor gede, wede, abis gusuran. Besok keluar lagi, mau kemana bang? No, mau ngeliat tanah daerah belakang, katanya ngejual murah, wede, habis dapat gusuran. Dapat 2 bulan, saudaranya datang, bang bantuin saya besok mau ada pesta. Ya bang, hanya 5 juta 10 juta saya minjem dah. Apa jawabannya? Mana? Nyewotin. Ya khair. Itu ngomongnya waktu belum punya anak. Maka kemudian ketika Nabi Allah Ibrahim punya anak, Nabi Ibrahim kan bininya 2. Tahu siapa nama istri Nabi Ibrahim? Ada yang tahu nggak? Jangan kayak anak SD, saya tanya, siapakah nama istri Nabi Ibrahim? Dia jawab, Nyonya Ibrahim. Nyewotin. Ya bener, kalau buat orang kita bener, Nyonya Ibrahim. Siapa? Sayyidatuna Hajar dan Sayyidatuna Sarah. Kemudian dia punya seorang anak yang diberi nama Ismail alaihi salam. Singkat cerita, Allah kemudian memberikan isyarat berupa mimpi yang itu merupakan perintah dari Allah untuk menyembelih dia punya anak. Padahal waktu itu anak sedang lucu-lucunya. Masya Allah, Nabi Ibrahim itu merasa tertekan. Dia risau, dia gundah gulana, dia bingung, ya Rob saya harus gimana, sementara ini perintah dari Sang Maha Pencipta, perintah dari satu-satunya zat yang aku cintai dan aku dicintai olehnya, dan aku mendapatkan gelar Khalilullah sebagai kekasih Allah. Bagaimana ini aku bingung, sementara anakku juga merupakan satu-satunya harta yang aku miliki hari ini ya Rob. Tapi akhirnya Nabi Allah Ibrahim pun melakukannya. Mau kagak mau, dia diskusi sama anaknya. Tong, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, il, kalau kata dia gitu, il, sini tong il, sini il. Semalam Baba ngimpi apaan Mbak? Semalam Baba ngimpi 3 malam Jumat berturut-turut Baba disuruh nyembelih elu tong. Apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Karena dia adalah anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ayahnya. Dia katakan, sodaktu ya abana, lakukan apa yang sudah menjadi perintah Allah. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang taat dan sabar di dalam menerima perintah yang sudah Allah tetapkan buatmu. Tuh diskusi. Ini kita sebagai orang tua nih, maaf ini ibu bapak, jangan arogan sama anak. Ini hikmah yang kita bisa ambil. Kalau ada anak sekiranya memang itu ada bermasalah, menurut kita itu anak rada bangor, diskusi, ajak ngomong. Jangan mentang-mentang kita orang tua merasa paling tua, merasa paling hebat, merasa paling di atas, kita arogan sama anak kita, nggak boleh. Tetap segala hal itu sudah bagaimana dicontohkan Nabi Allah Ibrahim, diskusi dulu sama anak. Apalagi anak udah usia 25 tahun, tanya tuh. Anak umuran kayak begini kan nggak berani ngomong sama orang tua. Misalnya dia punya pacar, dia mau kawin, nggak berani ngomong sama orang tuanya. Ya kayak orang daerah sana belakang tuh ada, udah gede, umur 30 tahun, udah jenggotan, main gundu di depan rumah. Tiap hari dia main gundu, lemahnya negor, tong, lu kerasan gua kayak anak kecil main gundu mulu. Apa jawabannya? Ya kalau udah gede mah kawinin mak. Tuh, dia nggak berani ngomong. Makanya sebagai orang tua tanya, tong, umur lu udah 25 ke atas, emang lu udah punya calon istri, udah punya pacar, udah punya calon bini? Antar anak biar kata malu-malu dijawab sama dia, udah Mbak. Loh, anak Baba udah gede ya, udah punya pacar, udah idep sama perempuan. Emang orang mana tong? Oh, orang kampung sebelah. Oh, orang kampung sebelah. Yang mana rumahnya? Itu yang di samping warung kopi itu, Mbak, yang orangnya cakep. Babanya diem tuh. Emang dia janda apa perawan? Janda, Mbak. Lah, janda.
Lah emang lu apa? Lu umur 25 mau sama janda? Apa kata dia? Ya ngikutin sunnah Nabi, Pak. Hitung-hitung pengalaman, janda mah udah lebih punya pengalaman daripada kagak. Kan ada lagunya, Pak. Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuhan senangi? Yang rajin ngaji, rajin sembahyang. Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih, anunya panjang. Ya salam, El Corona. Sama janda, Mbak. Yang mana sih rumahnya itu yang samping pun kopi, orangnya putih, gede tinggi, Mbak. Ya, tong, emang apa? Itu mah gacoan baba. Rupanya pacar babanya. Waduh, dilema ini namanya cinta segitiga dalam keluarga, Masya Allah. Tanya anak, tong, lu maunya apa? Lu habis lulus sekolah, lu mau kemana? Lu habis mau ke pesantren, apa mau ke pondok, apa mau ngaji, apa mau di rumah, apa mau kerja? Tanya. Diskusi sama anak sebagaimana Nabi Ibrahim melakukan itu terhadap anak-anaknya. Padahal kalau Nabi Ibrahim mau arogan, gua kan nabi, gua kan rasul, gua kan pecinta yang Allah cintai, kekasih Allah, dan gua kan mendapatkan perintah ini langsung dari Allah, nggak perlu gua tanya, gorok selesai. Tapi karena Nabi Ibrahim adalah ayah yang bijaksana, dia diskusi dulu sama dia punya anak Nabi Allah Ismail alaihi salam. Singkat cerita, pada akhirnya kemudian Nabi Allah Ismail di atas diajak ke sebuah hati. Yang terakhir Nabi Allah Ibrahim bersyukur kepada Allah karena telah mendapatkan ridho dari Allah, karena dia telah melaksanakan apa yang sudah menjadi perintah Allah. Maka orang yang rajin sholat duhur dengan khusyuk dan benar sesuai dengan aturan syariah, insya Allah dia akan punya anak-anak yang saleh dan salihah, taat kepada kedua orang tuanya, taat kepada agamanya, taat kepada rasulnya, taat kepada nabinya. Dan insya Allah dia punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tuh. Ya wajar aja kita punya anak sekarang, Masya Allah. Anak sekarang tahu sendiri. Tong, sholat. Udah sholat belum? Jawabannya kan nyewotin. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Set dah, pengen mitos saja kita. Wajar anak kita bandel. Mungkin kita sholat duhurnya tidak sempurna. Mungkin kita sholat duhurnya tidak khusyuk seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Allah Ibrahim hanya melakukan sholat duhur. Beliau tidak sholat subuh, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya. Jadi kalau ada orang wadas yang tibang sholat duhur doang, berarti umatnya Nabi Ibrahim. Ini yang kedua. Yang ketiga, siapa yang pertama kali melakukan sholat asar? Di dalam kitab Ruhul Bayan dikatakan bahwa inna awwala man sholat asri, yakni Nabi Allah Yunus alaihi salam, arba'a raka'atin syukran lillah, bersyukur kepada Allah karena 4 perkara. Apa? Nabi Yunus itu kan nabi yang katakanlah rada baperan, kalau kata orang kita sekarang baper. Jadi ketika dia berdakwah, kemudian ketika banyak umatnya melakukan penolakan, dia ngambek. Kalau kata orang Robokor namanya Uber, Ustadz Berwit. Dia ngambek, dia tinggalin tuh umatnya, dia pergi, dia naik kapal air, bukan kapal api. Kalau kapal api merek kode ini bang, kode. Enggak wanita ribet bener, enggak. Udah waya. Nabi Allah Yunus kemudian naik sebuah kapal, dan ketika itu apa yang terjadi? Terjadi guncangan di kapal itu karena tidak seimbang. Ternyata telisik punya telisik, kapalnya overload, penumpangnya melebihi kapasitas. Maka kemudian nakhoda mengambil sebuah keputusan, harus ada salah satu dari penumpang yang dibuang ke tengah laut. Dikocok tuh akhirnya. Kayak orang bikin arisan gitu, Bu. Ditulis namanya tuh, Udin masukin ke botol, Pak Ijo masukin ke botol, Solah masukin ke botol, Leman masukin ke botol, Yunus masukin ke botol. Dikocok, cok, cerit gitu. Kan gitu kalau ngocok Bang ya. Cok. Cerit. Kalau cerot kebanyakan. Cerit aja. Cok, cerit, keluar nama Nabi Yunus. Dimasukin lagi. Nabi Yunus sudah pede aja, gua kan nabi, masa gila gua kepilih, enggak mungkin lah. Dikocok lagi yang kedua, nama Yunus lagi. Dikocok yang ketiga, nama Yunus lagi. Akhirnya mau kagak mau, nakhoda memutuskan, kepala kapal memutuskan Nabi Allah Yunus harus dilempar ke tengah laut. Ketika digayor, kalau bahasa orang kita kan digayor tuh Bang ya, digayor ke tengah laut, Allah memerintahkan kepada dia punya makhluk yang bernama ikan hun, yang kemudian kita kenal salah satu jenis ikan paus, untuk naik ke atas sambil mangap. Hap, Nabi Allah Yunus dilempar, tepat jatuh di dalam mulutnya ikan hun, masuk ke dalam dia punya perut. 40 hari, 40 malam Nabi Allah Yunus berada di dalam perut ikan hun. Apa yang dia baca? Bila adilin, tanpa bilangan. Dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca terus menerus siang dan malam oleh Nabi Allah Yunus alaihi salam. Bergetar itu dia punya ikan paus. Ini luar biasa. Mungkin kalau anak pondok tahu nih, minta ijazah Mas Leman. Itu kalau ada musuh Bang maju, wah,
Kita bacain la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lari itu. Ya serius. Nih, kita sholat tanya dah. Ini model-model kayak begini Bang, udah ngamalin dia begitu tuh. Jangan kata golok, celurit lo nyampe badan dia, bengkok. Wih nggak percaya, jajal. Serius. Ustaz ya, celurit lo nyampe badan dia, bengkok. Tuh, saking hebatnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, bergetar itu ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. 40 hari 40 malam dibacakan oleh Nabi Yunus, kemudian itu bergetar. Ketika bergetar, kemudian ikan paus ini memuntahkan Nabi Allah Yunus, bukan lewat lewat muntah. Muntah ikan paus, dan di saat Nabi Allah Yunus tepat berada di atas laut, tepat berada di darat, itu waktunya waktu asar. Nabi Allah Yunus seketika kemudian sholat bersyukur kepada Allah atas 4 perkara. Yang pertama, Nabi Allah Yunus diselamatkan dari gelapnya malam. Nabi Allah Yunus yang kedua diselamatkan dari gelapnya ikan perut hun. Yang ketiga, Nabi Allah Yunus bersyukur karena telah dihilangkan dari gelapnya dalamnya lautan. Dan yang terakhir, Nabi Allah Yunus diselamatkan dari getaran zalzalah ikan paus. Tuh. Jadi hikmah orang yang rajin sholat asyar dengan sempurna dan khusyuk, insya Allah hatinya akan terang, pikirannya akan terang, dia punya dada akan lapang, nggak gampang rungsing, nggak gampang pusing, nggak gampang gundah, nggak gampang stres, karena dia rajin sholat asar. Dan itu akan jadi solusi. Dan kita kan begitu po, emang sholat kan jadi kadang-kadang jadi solusi buat kita. Nyariin kunci, mana tahu nih kunci di mana, kunci sholat Allahu Akbar, dia rogoh kantong lah, kunci di kantong. Solusi. Hilang tuh pikiran yang gundah gulana, hilang itu yang hati gulana, hilang gelapnya pikiran kita, hilang gelapnya hati kita, hilang goncangan-goncangan hidup dalam kehidupan kita, hilang. Allah akan berikan solusi yang terbaik dari Allah karena rajin sholat asyar. Tapi Nabi Allah Yunus cuma sholat asar, zuhur, maghrib, isya, subuh enggak sholat. Berarti kalau ada orang wadas yang tibang sholat asar, berarti umatnya Nabi Yunus. Nabi Yunus. Siapa yang pertama sholat maghrib? Yang pertama sholat subuh siapa? Nabi Adam. Yang pertama kali sholat zuhur siapa? Nabi Ibrahim. Yang pertama kali sholat asar siapa? Yang pertama kali sholat maghrib adalah Nabi Allah Isa alaihi salam, 3 raka'atin syukran lillah. Bersyukur kepada Allah karena telah dihilangkannya 3 perkara di dalam dirinya. Apa? Nabi Allah Isa itu kan sebagai nabi yang dianggap sebagai Tuhan oleh sebagian umat yang lain. Umat Nasara menganggapnya dia sebagai Tuhan. Padahal jelas dalam satu buku saya pernah baca, bukunya itu Yudas sang pengkhianat atau sang penyelamat. Itu ada bukunya yang ngarang orang sekuler. Jadi diyakini bahwa kita umat Islam meyakini bahwa Nabi Allah Isa alaihissalam itu masih hidup dan dia sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Betul? Dan ternyata yang disalib itu bukan Nabi Allah Isa, melainkan yang disalib itu adalah Yudas Iskariot namanya. Tuh. Nabi Allah Isa kemana? Diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian nanti di akhir zaman di dalam kitab Harmajedun dikatakan di situ kelak Nabi Allah Isa akan turun kembali bersyariat sesuai dengan syariat Nabi Allah Muhammad SAW, memerangi Dajjal dan Ya'juj Ma'juj bersama Imam Mahdi. Oh, di dalam kitab Harmajedun dikisahkan demikian. Nah, Nabi Allah Isa ketika diangkat itu waktunya ada di waktu maghrib. Sehingga Nabi Allah Isa bersyukur kepada Allah atas 3 perkara, maka beliau sholat maghrib 3 rakaat. Apa? Yang pertama beliau bersyukur karena linufiyal itsbati rububiyah binafsihi, telah hilangnya penisbatan Tuhan terhadap dirinya. Yang kedua, dia bersyukur karena telah hilangnya penisbatan ketuhanan, bahwa umi ibunya Sayyidatuna Maryam sebagai Bunda Maria ibu Tuhan itu telah hilang dari Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diisbatkannya kalimat la ilaha illallah, diisbatkannya kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Allah Isa bersyukur atas 3 perkara ini, beliau melakukan sholat maghrib sebanyak 3 rakaat. Maka ulama-ulama kita terdahulu ngajarin kalau sholat maghrib bacaan rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum wala ana wala antum wala ana wala antum. Jangan kayak imam dari belakang ada imamin semangat banget subuh Allahu Akbar waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Makmum di belakang nyawatin, orang ke imam kok keder sih, dibalik dia ditegur lakum dinukum waladdallin. Amin lagi ya, nggak kelar-kelar sholat.
Rakaat pertama kita diajarkan oleh guru-guru kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua kita diajarkan oleh guru kita untuk membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu apa? Pelajaran hikmah yang kita bisa ambil bahwa salat maghrib itu orang yang rajin salat maghrib, dia punya akidah akan semakin kuat, dia punya tauhid akan semakin kuat, tidak tergoda dengan apapun dan tidak akan menjadikan dirinya musyrik, tidak akan menjadinya dia mati dalam kondisi su'ul khotimah, tidak membawa iman, tidak sebagai muslim yang kafah. Oh, kita kan kalau berdoa begitu mulu, mudah-mudahan sampai akhir hayat Allah kasih kita punya kuat iman, kuat Islam, akhir hayatnya husnul khotimah. Kan begitu doa kita. Maka orang yang rajin salat maghrib sesuai dengan tuntunan syariah dan khusyuk, insya Allah dia punya tauhid tidak akan pernah bergoyang sampai akhir hayatnya. Dia tetap di hatinya, di dadanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya khair. Ini salat maghrib. Yang terakhir, salat Isya. Siapa yang pertama kali melakukan salat Isya? Yang pertama kali melakukan salat Isya adalah Nabi Allah Musa alaihi salam. Oh, Nabi Musa yang pertama kali salat Isya. Kenapa Nabi Allah Musa yang pertama kali salat Isya? Nih, begini kisahnya. Nabi Musa itu kan punya saudara namanya Harun. Nabi Allah Harun, maka kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mendatangi Fir'aun sebagai salah satu makhluk manusia yang paling bejat, yang paling durjana, yang paling durhaka, sampai namanya diabadikan dalam Al-Quran. Itu kurang bangor apa tuh orang namanya Fir'aun, namanya diabadikan dalam Al-Quran. Ini preman wadas, biar kata udah sepreman-premannya preman kagak bakal diabadikan namanya dalam Al-Quran. Betul gak? Tapi Fir'aun saking bejatnya tuh orang, tidak hanya sebagai raja tapi mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah perintahkan kepada Nabi Allah Musa bersama adiknya yaitu Harun untuk berdakwah, menyadarkan agar Fir'aun dan para pengikutnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang berbeda. Nabi Musa itu orangnya temperamental. Nabi Harun itu orangnya lembut. Ya mungkin kalau cara dakwahnya Nabi Harun itu seperti halnya kiai-kiai yang kalau ceramah itu, betul tidak Bapak Ibu, gimana? Sehat? Yang lembut dah kira-kira. Nabi Allah Musa temperamen. Bahkan dikisahkan Nabi Musa itu pernah mukul orang jebret, itu sampai pingsan anak buahnya Firaun, dan gara-gara itu Nabi Allah Musa dikejar-kejar tuh. Emang temperamental, tangan kanan rumah sakit, tangan kiri kuburan. Ya, kalau santri tuh hafal, kalau santri udah hafal begitu. Batos tum jabarin, pukul jebret, pingsan tuh orang. Nah, belajar sama saya, jangan sama saya. Itu Nabi Allah Musa temperamental karena kemudian dia seringkali membangkang dan membantah, bahkan seringkali memberikan kritik terhadap Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya apa? Nabi Allah Musa dikejar-kejar bersama para umatnya. Tepat ketika dikejar dia berada di antara laut dan daratan. Dia bingung, dia harus melakukan apa? Allah kemudian memerintahkannya untuk memukulkan dia punya tongkat. Digebuk itu lautan, terbelah menjadi jalanan. Wow. Ini kayak di kampung kita udah banyak tuh tanah kosong, digebuk jadi hotel. Pakai duit gebuknya. No tol, kunciran bandara digebuk pakai duit, jadi jalan tol. Ya kan orang-orang wadas memang masih punya tanah. Jarang yang masih punya tanah luas. Kalau orang tua kita dulu memang masih banyak punya tanah luas. Kalau sekarang ya boro. Pesta geser kontrakan, nyunatin anak geser kontrakan, ngawinin geser kontrakan. Akhirnya nyempil samping kuburan rumahnya. Nggak punya tanah. Gebuk pakai dia punya tongkat, terbelah itu lautan kemudian menjadi jalan. Kemudian Nabi Allah Musa bersama para pengikutnya turun ke itu lautan untuk menyeberangi lautan yang kita kenal dengan Laut Merah. Sampai di tengah-tengah ini Fir'aun dan bala tentaranya itu nyampe di pinggir laut. Tapi ternyata kuda itu tahu, dia ngelihat kalau itu berupa laut bukan berupa jalanan. Akhirnya kudanya Fir'aun bersama bala tentaranya nggak mau turun. Nggak mau turun itu ke laut, padahal Nabi Musa sudah sampai di tengah laut yang dirubah oleh Allah untuk menjadi jalanan. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk turun ke muka bumi, menjelma menyerupai kuda perempuan. Rupanya kuda Fir'aun ini kuda laki-laki. Kuda laki-laki ngelihat di depan ada kuda perempuan pantatnya demplon, ngegibik bang. Yang ngebedanya kayak kita emang naluri ya sebagai laki-laki, biar kata udah tua juga ngelihat perempuan cakep mah tetap masih ngelirik ya ya. Biar kata udah umurnya 60, 40, 60, 70, biar kata udah perjuangan hidup, diperjuangin gak hidup-hidup, tetap masih hidup sama perempuan mah. Nafsu mah kan gak kenal umur. Ya biar kata tua tetap masih doyan makan, biar kata udah tua masih tetap doyan minum, biar kata tua masih doyan Iya nafsu gak kenal umur. Biar kata udah usia segitu juga, biar kata lagi-lagi dikatakan sudah perjuangan hidup, diperjuangin kadang hidup kadang kagak. Kalau umur kayak begini masih pandangan hidup nih. Baru mandang udah hidup. Ntar usia 40 tahun ke atas pegangan hidup, dipegang-pegang baru ini ngomongin apa sih kita? Itu ngegibik bang.
Itu kuda laki-lakinya Fir'aun melihat di depan ada kuda perempuan, padahal itu malaikat Jibril yang menyerupai kuda, pantatnya demplon, maju. Akhirnya dia turun sampai di tengah-tengah lautan, sementara Nabi Musa sudah berada di atas, dia sudah naik semua ke daratan, bala tentara Fir'aun sudah berada di tengah-tengah lautan. Allah tumpahkan kembali itu lautan menjadi satu, sehingga sampai hari ini jasadnya Fir'aun utuh, sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan pelajaran buat kita agar jangan sampai kita dilaknat seperti hanya Firaun dan bala tentaranya. Nauzubillahi min dzalik. Akhirnya kemudian Nabiullah Musa selamat bersama para bala tentaranya, bersama para umat-umatnya. Kemudian Nabiullah Musa mendapatkan sebuah perintah untuk naik ke atas puncak yang disebut dengan Gunung Tursina untuk mendapatkan perintah Allah. Ketika beliau kemudian turun, mendapatkan sebagian umatnya, sebagian sudah ada yang kufur. Mereka menyembah satu patung yang mereka buat dari lapisan emas. Patung itu berupa sapi yang kemudian mereka sembah, mereka namakan Yahweh. Mereka katakan Yahweh sebagai Tuhan mereka. Namun sebagian masih mengikuti Nabi Allah Musa karena memang umatnya Nabi Musa pada waktu itu dijaga oleh Nabi Allah Harun alaihissalam. Nabi Allah Musa ketika turun dari Gunung Tursina itu tepat waktunya di waktu malam hari, dan ketika itu dia melihat kondisi seperti itu, dia bersyukur kepada Allah atas 4 perkara. Yang pertama, dia bersyukur karena dia adalah mendapatkan istri yang salihah. Kok bisa? Karena istri yang salihah telah mendukung perjuangan Nabi Allah Musa untuk melawan satu-satunya orang yang merasa dirinya paling hebat, bahkan mengaku sebagai Tuhan, yakni Fir'aun laknatullah alaihi. Oh, dia bersyukur dapat istri yang soleh. Yang kedua, Nabi Allah Musa bersyukur kepada Allah karena telah menang daripada Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga, Nabi Allah Musa bersyukur kepada Allah karena telah mendapatkan saudara yang amanah, yang bisa memegang amanahnya untuk menjaga umatnya. Yang keempat, Nabi Allah Musa bersyukur kepada Allah karena telah mendapatkan umatnya sebagian yang masih mengikutinya. Maka orang yang rajin sholat Isya dengan sempurna sesuai dengan tuntunan syariah, serta orang itu khusyuk di dalam sholatnya, insya Allah akan mendapatkan istri-istri yang salihah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Dia akan punya pengikut teman-teman, orang-orang saudara-saudara di sekitarnya adalah orang-orang yang baik, yang bisa dipercaya. Kemudian dia akan bisa mengalahkan dari setiap musuh-musuh yang Allah kirim, baik itu secara zahir maupun batin, akan dikalahkan dengan cara Allah, seperti hanya Allah telah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa terhadap Fir'aun laknatullah alaih. Ya, mudah-mudahan dengan kisah ini semakin kita termotivasi lebih rajin dan giat lagi melakukan sholat, khususnya ibadah yang sholat 5 waktu. Mudah-mudahan, apalagi besok bulan Ramadan, yuk jangan sampai dikosongin. Semua hari-hari di bulan Ramadan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, terutama kita perbaiki kualitas sholat kita, dan mudah-mudahan karomah, hikmah yang akan muncul dari sholat yang kita lakukan, kita akan mendapatkan fadilah, keutamaan yang itu berupa karunia yang Allah berikan. Fa insyaallah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, mohon maaf apabila kurang lebihnya. Yang salah pastinya datangnya dari saya yang dhaif, yang benar hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.